Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Dilansir dari detik.com, diperkirakan ada puluhan suku yang mendiami Sulawesi, dan berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, suku Bugis. Suku Bugis merupakan kelompok etnis yang memiliki populasi terbanyak di Pulau Sulawesi. Di Sulawesi Selatan sendiri, diperkirakan jumlah orang Bugis telah mencapai 3,6 juta jiwa. Bahkan lebih daripada itu. Jumlah ini belum termasuk dengan orang-orang Bugis yang ada di luar Sulawesi. Pasalnya, suku Bugis dikenal sebagai seorang pelaut dan perantau sejak zaman dulu. Mereka terkenal dengan kapal pinisinya yang mengarungi lautan hingga ke berbagai macam negara. Jadi tak heran kalau kita bisa menjumpai banyak perkampungan Bugis di luar Sulawesi. Yang kedua, suku Makassar. Suku Makassar adalah salah satu suku yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Meski kerap disamakan dengan suku Bugis, nyatanya suku Bugis dan Makassar adalah dua suku yang berbeda. Orang Makassar banyak tersebar di wilayah kota Makassar, Kabupaten Goa, Maros, Takalar, Jeneponto, Selayar, dan juga di Bantaeng. Dalam kehidupan sehari-harinya, suku Makassar menggunakan bahasa Makassar untuk berkomunikasi satu sama lain, sedangkan agama yang dianut itu kebanyakan agama Islam. Yang ketiga, suku Toraja. Di Sulawesi Selatan, tepatnya di bagian atasnya itu ada suku Toraja. Suku Toraja menempati wilayah daratan tinggi di bagian utara Sulawesi Selatan. Ada Kabupaten Tanah Toraja dan juga Toraja Utara. Dan Mamasa juga sebagian ada orang Torajanya. Mengutip dari toraja.go.id yang dipublikasikan tahun 2005, disebutkan populasi orang Toraja diperkirakan sekitar 1 juta jiwa di seluruh Nusantara. Suku Toraja terkenal dengan upacara adat yang begitu unik. Salah satunya adalah upacara adat kematian yang menggunakan hewan kerbau sebagai kurbannya. Namanya Rambu Solo, dan saat ini agama yang paling banyak dianut masyarakat Toraja adalah agama Kristen, Protestan, dan juga Katolik. Ada juga sebagian kecil yang menganut agama Islam, dan ada juga yang menganut kepercayaan nenek moyang yang bernama Aluk Todolo. Yang keempat ada suku Masendrempulu. Suku Masendrempulu ini adalah suku bangsa di Sulawesi Selatan yang merupakan gabungan dari 3 suku di Endrekang. Mereka adalah suku Duri, suku Endrekang, dan suku Maiwa. Suku Duri menempati bagian utara yang berbatasan dengan Tanah Toraja. Suku Maiwa sendiri ada di wilayah yang dekat dengan Kabupaten Sidrap. Sementara suku Endrekang bermukim di tengah-tengah kota Endrekang. Yang kelima ada suku Konjo Pegunungan dan juga suku Konjo Pesisir. Suku lainnya yang mendiami Sulawesi Selatan adalah suku Konjo. Kelompok etnis ini mendiami wilayah pegunungan di Kecamatan Tinggi Moncong di Kabupaten Goa dan juga Sinjai. Selain Konjo Pegunungan, ada juga Konjo lain, yaitu Konjo Pesisir, yang menempati wilayah Bulukumba. Berbicara tentang Konjo, maka tentu kita juga berbicara tentang Kajang. Kajang sendiri adalah nama perkampungan tradisional khas suku Konjo. Di daerah ini, terdapat hutan lindung, yang mana hutan lindung ini dianggap sebagai tempat yang sakral. Para pelancong atau pendatang wisatawan yang hendak memasuki wilayah ini harus memakai pakaian serba hitam, mengikuti aturan adat masyarakat setempat. Yang keenam ada suku Tolaki. Dari selatan kita menyamping ke tenggara Sulawesi, tersebutlah suku Tolaki. Suku Tolaki merupakan suku terbesar yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kelompok suku ini mendiami daerah kota Kendari, Kabupaten Konawe, dan juga Kolaka. Keberadaan suku Tolaki disebutkan bahwa telah ada sebelum masa kerajaan di Indonesia. Mereka dulunya datang dari utara Sulawesi, yakni dari Danau Matanna dan Towuti. Yang ketujuh, suku Buton. Suku Buton adalah salah satu suku yang mendiami daerah Sulawesi Tenggara. Suku ini khususnya terdapat di Pulau Buton. Suku Buton dikenal dengan sejarah Kesultanan Buton yang menganut agama Islam. Keperkasaan Buton terkenal pada masa lalu sebagai salah satu wilayah yang ditakuti oleh penjajah. Yang kedelapan, suku Muna. Suku Muna adalah nama kelompok masyarakat yang mendiami seluruh Pulau Muna dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Populasi penduduk Muna diperkirakan sebanyak 215.442 jiwa.
Dari Sulawesi Tenggara kita maju ke Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat ada suku Mandar, di mana memang mayoritas penduduk di Provinsi Sulawesi Barat itu berasal dari suku Mandar. Menurut cerita, suku Mandar terbentuk dari persekutuan 7 kerajaan di wilayah pesisir, atau namanya itu Pitu Babanna Binanga, dengan 7 kerajaan pegunungan, atau Pitu Ulun Nasalu. Yang ke-10, suku Mamasa. Suku Mamasa adalah kelompok etnis yang mendiami wilayah pegunungan tengah Pulau Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Suku bangsa Mamasa secara adat dan budaya memiliki banyak kesamaan dengan suku Toraja. Selain itu, bahasa Mamasa juga termasuk ke dalam rumpun bahasa Toraja. Karena itu, orang Mamasa sering juga disebut sebagai suku Toraja Mamasa, karena agak mirip. Yang ke-11, suku Patae. Salah satu suku yang mendiami daerah Sulawesi Barat adalah suku Patae. Kelompok masyarakat ini khususnya tersebar di wilayah Polewali Mandar. Kelompok masyarakat Patae ini adalah kelompok yang dikenal masih memelihara dan mempertahankan pesan-pesan leluhur mereka. Yang ke-12, suku Kalumpang. Suku selanjutnya adalah suku Kalumpang. Suku bangsa ini khususnya tersebar di bagian tenggara Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Populasi masyarakat Kalumpang sendiri diperkirakan mencapai 10.000 orang, sementara mereka mayoritas menganut agama Kristen. Yang ke-13, suku Kaili. Sekarang kita beralih ke Sulawesi Tengah. Di Sulawesi Tengah ada suku Kaili yang mendiami wilayah Kabupaten Donggala, Sigi, dan Kota Palu. Selain itu, mereka juga menempati wilayah pantai timur Sulawesi Tengah, seperti Kabupaten Parigi Motong, Tojo Una-Una, dan Kabupaten Poso. Suku Kaili biasa disebut dengan panggilan Tokaili, yang bermakna orang Kaili. Mata pencaharian orang-orang Kaili adalah bercocok tanam di sawah, ladang, dan menanam kelapa. Yang ke-14, suku Kulawi. Suku Kulawi adalah salah satu suku yang mendiami daerah Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Donggala. Wilayahnya meliputi Danau Kulawi, Danau Lindau, Datara Gimpu, dan sekitaran aliran Sungai Koro. Suku ini termasuk minoritas di Sulawesi Tengah. Umumnya, mereka menganut agama Kristen dan berkomunikasi menggunakan bahasa Moma. Ke-15 ada suku Lore. Suku Lore adalah salah satu suku yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya mendiami wilayah Kabupaten Poso, di Kecamatan Lore Utara dan juga Lore Selatan. Masyarakat suku Lore ini terbilang suku yang memiliki jiwa seni tinggi. Pasalnya, pada masa penjajahan dulu, masyarakat Lore terinspirasi untuk menciptakan tari-tarian. Yang ke-16, suku Pamona. Suku Pamona biasa juga disebut dengan nama suku Poso atau orang Poso. Mereka menempati seluruh wilayah Kabupaten Poso, sebagian wilayah Tojo Una-Una, dan sebagian juga di Morowali. Nenek moyang suku Pamona ini diperkirakan berasal dari dataran Salu Moge di Luwu Timur. Pada masa pemberontakan DITII, mereka menyebar sampai ke wilayah Sulawesi Tengah. Yang ke-17 ada suku Mori. Suku ini terdapat di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Suku Mori adalah penganut agama Kristen Protestan yang taat. Mereka juga mengikuti kebiasaan bangsa Eropa yang memiliki nama Pam atau marga. Nama ini diambil dari nama leluhur mereka yang pertama kali dibaptis. Yang ke-18 ada suku Bungku. Suku Bungku mendiami wilayah Kabupaten Poso. Sebarannya yakni di sekitaran Kecamatan Bungku Utara, Bungku Selatan, dan Bungku Tengah. Masyarakat Bungku sendiri menggunakan bahasa Bungku secara aktif dalam percakapan sehari-hari. Masyarakat ini juga memiliki adat istiadat yang kuat dan dipertahankan dalam kehidupan hingga saat ini. Selain itu, populasinya diperkirakan mencapai 87.538 jiwa. Yang ke-19, suku Balantak. Suku Balantak merupakan suku yang ada di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Mayoritas suku Balantak menganut agama Islam dan sisanya menganut agama Kristen. Mata pencaharian orang-orang Balantak umumnya adalah pertanian. Mereka menanam padi, ubi, dan kelapa di ladang. Selain itu, sebagian mereka juga berburu ikan dan juga hewan-hewan liar. Yang ke-20, suku Banggai. Seperti namanya, suku Banggai adalah suku yang mendiami mayoritas wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan sebagian wilayah Kabupaten Banggai. Suku Banggai bersama dengan suku Saluan dan suku Balantak ini dianggap sebagai suku yang serumpun. Ketiganya adalah suku yang berasal dari Kerajaan Banggai pada masa lalu. Yang ke-21, suku Toli-Toli.
Suku Toli-Toli ini dapat ditemukan di sebelah selatan Sojol Seolenju, Pulau Taring, hingga sebelah utara Kuala Lakuan, Gunung Raeta, dan juga di Gunung Tabadak. Yang ke-22 ada suku Minahasa. Secara administratif, suku Minahasa mendiami wilayah semenanjung Minahasa di bagian utara Pulau Sulawesi. Wilayah tersebut antara lain Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, dan Kota Tomohon. Yang ke-23 ada suku Mongondo. Suku Mongondo saat ini mendiami wilayah Kabupaten Bolang Mongondo, sebagian lagi ada juga di Provinsi Gorontalo, dan bahkan ada juga di Filipina. Dalam kesehariannya, suku Mongondo menggunakan bahasa Mongondo, bahasa Manado, dan juga bahasa Indonesia. Sementara agama yang dianut adalah agama Islam, Protestan, Katolik, dan Hindu. Yang ke-24 ada suku Sangir. Suku Sangir banyak bermukim di wilayah Kabupaten Sangir, Talaut, yang berada di sebelah utara Pulau Sulawesi. Populasinya diperkirakan mencapai 109.000 jiwa pada tahun 2019. Selain di wilayah Sulawesi Utara, mereka juga tersebar ke wilayah Mindanao, Filipina. Hal ini lantaran dekatnya wilayah mereka dengan Filipina. Yang ke-25, suku Gorontalo. Berikutnya kita melangkah ke Provinsi Gorontalo, di mana seperti namanya, suku Gorontalo merupakan suku penduduk asli wilayah Provinsi Gorontalo. Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih sekitar 400 tahun yang lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi bersama dengan Makassar, Parepare, dan Manado. Saat itu, Gorontalo menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia, selain Ternate dan juga di wilayah Bone. Selain itu, Gorontalo juga menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolang Mongondo, Buol, Toli-Toli, Luwu Banggai, Donggala, dan bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Karena itulah, suku Gorontalo mayoritas memeluk agama Islam. Yang pertama, Kerajaan Luwu. Kerajaan Luwu terletak di Sulawesi Selatan dan berpusat di wilayah Malangke, Kabupaten Luwu Utara, dan juga di Kota Palopo. Kerajaan Luwu disinyalir adalah kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, dan mungkin juga merupakan yang tertua di Sulawesi. Masa kejayaan kerajaan ini ada di antara abad ke-10 hingga abad ke-14. Kerajaan ini dianggap sebagai nenek moyang dari lahirnya kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Luwu adalah kerajaan yang dihuni oleh orang-orang dari berbagai suku yang berbeda-beda. Meski begitu, suku dominan yang menghuni Luwu adalah suku Bugis. Tak heran kalau banyak orang yang menganggap kalau Luwu adalah kerajaan yang bercorak Bugis. Selain Bugis, suku Toraja dan Mandar juga termasuk dominan di kerajaan Luwu ini. Yang kedua, Kesultanan Buton. Kesultanan Buton terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sejak abad ke-13 yang lalu. Awalnya kerajaan Buton tidak bercorak Islam. Nantilah ketika datang seorang ulama dari Johor yang bernama Syekh Abdul Wahid, yang mana beliau berhasil mengislamkan Raja Buton kala itu. Alhasil sejak saat itu nama Buton resmi berganti menjadi Kesultanan Buton. Yang unik dari kerajaan ini adalah adanya benteng terpanjang yang mereka miliki. Namanya adalah Benteng Keraton Wolio. Dan benteng ini banyak diklaim sebagai benteng terpanjang di dunia. Yang ketiga, Kerajaan Goa. Kerajaan Goa bisa dibilang adalah yang terkuat di Sulawesi, dikarenakan dominasinya kala itu. Kerajaan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh populer seperti Sultan Hasanuddin dan juga Sultan Alauddin. Kerajaan Goa disebut-sebut sebagai yang terkuat di Indonesia bagian timur. Kerajaan ini berpusat di wilayah kota Makassar. Dulunya kerajaan ini banyak berperang dengan VOC. Selain itu, Goa juga dikenal sebagai kerajaan maritim dengan perekonomiannya yang kuat. Yang keempat, Kerajaan Tallo. Kerajaan Tallo adalah kerajaan yang berdiri sejak abad ke-15. Awalnya kerajaan ini adalah bagian dari kerajaan Goa. Namun sang raja memisahkan dirinya karena ada konflik internal. Sang raja ini kemudian membentuk kerajaan baru miliknya sendiri, yaitu Kerajaan Tallo. Sang raja tersebut bernama Karaeng Loe Risero.
Seiring dengan masuknya Islam ke wilayah Sulawesi, Kerajaan Tallo akhirnya memutuskan untuk bergabung kembali dengan Kerajaan Goa, sehingga di kemudian hari lahirlah nama baru, yaitu Kerajaan Goa Tallo. Nama lain dari dua kerajaan ini adalah Kesultanan Makassar atau Kesultanan Goa. Yang kelima, Kerajaan Banggai. Kerajaan Banggai adalah kerajaan yang bercorak Islam dan terletak di semenanjung timur Pulau Sulawesi dan juga Kepulauan Banggai. Wilayah Kerajaan Banggai dulunya lumayan luas, meliputi Sulawesi Tengah termasuk daerah Bungku, Bungku Utara dan Morowali Utara. Menurut cerita, Kerajaan Banggai ini terbentuk pada abad ke-16. Pembentukan kerajaan ini banyak dipengaruhi oleh Kerajaan Ternate. Yang keenam, Kerajaan Palu. Kerajaan Palu bermula dari 4 buah kampung, yaitu Besusu, Tanggabanggo, Panggopia, dan Boyantogo. Keempat perkampungan ini membentuk satu dewan adat yang disebut Patanggota. Mereka inilah yang bersepakat untuk memilih seorang raja yang akan memimpin 4 kampung tersebut. Lambat laun berdirilah sebuah kerajaan yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Palu. Yang ketujuh, Kerajaan Muna. Kerajaan ini terletak di wilayah Sulawesi Tenggara. Kerajaan ini erat kaitannya dengan Kerajaan Luwu dikarenakan menurut cerita, Raja Luwu kala itu, yakni Sauri Gading, sempat terdampar di wilayah Muna. Sauri Gading dan rekan-rekannya banyak berjasa dalam pembangunan Kerajaan Muna ini. Adapun Raja Muna pertama adalah Laeli atau Baiduk Damani yang bergelar Beteno Netombula. Yang kedelapan, ada Kerajaan Sopeng. Kita beralih ke Sulawesi Selatan. Sebuah kerajaan Bugis berdiri yang bernama Kerajaan Sopeng. Didirikan oleh seorang raja pertama yang bernama Wetemamala yang bergelar Tomanurunge Ri Sekanyili. Kerajaan Sopeng berpusat di wilayah Kabupaten Sopeng saat ini. Kerajaan ini adalah kerajaan yang bercorak Bugis dan termasuk ke dalam persekutuan Bugis yang dikenal dengan nama Telum Pocoe, bersama dengan Kerajaan Bone dan juga Wajo. Kerajaan Sopeng awalnya bukanlah kerajaan yang bercorak Islam. Ketika kerajaan ini berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Goa, maka barulah agama Islam mulai berkembang pesat di wilayah kerajaan ini. Yang kesembilan, ada Kerajaan Bone. Kerajaan Bone juga bagian dari kerajaan bercorak Bugis di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini pertama kali dipimpin oleh raja yang bernama Tomanurunge Ri Matajang. Kerajaan Bone dalam sejarahnya banyak bersiteru dengan Kerajaan Goa karena perang saudara yang melibatkan keduanya. Salah satu tokoh besar dari kerajaan ini adalah Arung Palakka yang juga merupakan Raja Bone yang ke-17. Yang ke-10 ada Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo adalah anggota terakhir dari Telum Pocoe bersama dengan Bone dan juga Sopeng. Wajo juga masuk dalam kategori kerajaan Bugis. Kerajaan ini dipimpin oleh raja pertama mereka, yaitu La Tendribali, yang juga bergelar Batara Wajo. Meskipun Wajo tergabung dalam Telum Pocoe, namun nyatanya Wajo sempat berkhianat dan malah bergabung dengan musuh Telum Pocoe, yaitu Kerajaan Goa. Sama halnya dengan Goa, Kerajaan Wajo juga bercorak Islam. Yang ke-11, Kerajaan Bolang Mongondo. Kerajaan ini ada di Provinsi Sulawesi Utara, di mana mereka berkuasa dari abad ke-13 hingga abad ke-20. Kata Bolang menurut bahasa setempat artinya laut, sedangkan Mongondo artinya berseru atau seruan kemenangan. Adapun raja pertama dari kerajaan ini adalah Punu Moko Doludut, Kinta Puno Gomulung, yang bertahta di Domuga dan Manado. Yang ke-12, Kerajaan Siau. Kerajaan Siau adalah sebuah kerajaan yang terletak di Kepulauan Siau, Sulawesi Utara. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1510 dengan raja pertamanya Lokom Banua II. Kerajaan Siau adalah kerajaan yang bercorak Kristen dan disebut-sebut juga sebagai salah satu kerajaan bercorak Kristen tertua di Indonesia. Yang ke-13, Kerajaan Toli-Toli. Kerajaan ini dulunya berpusat di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Dulunya, kerajaan ini dikenal juga dengan nama Totolu, Tontoli, sebelum akhirnya menjadi Toli-Toli.
Kerajaan ini dapat dikatakan sebagai kerajaan yang bercorak Islam. Islam masuk di abad ke-17 dan mengubah nama kerajaan ini menjadi Kesultanan Toli-Toli. Agama Islam masuk ke wilayah ini dibawa oleh para mubalik dari Kesultanan Ternate. Masuknya Islam ini juga membuat Kesultanan Toli-Toli mencapai puncak kejayaannya. Tidak diketahui secara pasti siapa raja pertama dari kerajaan ini. Tapi raja tertua yang tercatat adalah Muhammad Yusuf Saipul Muluk Muidjuddin yang memerintah di tahun 1781 hingga 1812. Yang ke-14 ada Kerajaan Banawa. Kerajaan Banawa terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kerajaan ini menurut cerita didirikan oleh Pangeran Luwu yaitu Sawari Gading bersama dengan putranya I Lagaligo. Di sini pula lah Lagaligo menikahi seorang putri dari Kerajaan Pujananting yang bernama Daeng Malino Karaeng Tompori Pujananti. Meski begitu, apabila kita merujuk pada daftar raja yang pernah berkuasa di kerajaan ini, maka raja pertama yang berkuasa di wilayah ini adalah I Badantasa. Yang ke-15, Kerajaan Alu. Kerajaan ini berpusat di wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kerajaan ini adalah bagian dari 3 kelompok kerajaan lokal yang bernama Tipartikna Uwai. Salah satu tokoh pemimpin yang terkenal dari kerajaan ini adalah Arajang Alu Calo Amanna Iwewang Marakdia Malolo Balanipa yang memerintah di sekitaran tahun 1887 hingga 1920. Setelah beliau masih ada lagi satu raja, yaitu Arajang Anaguru Marakdia Alu yang sekaligus menjadi raja terakhir di kerajaan ini. Beliau memimpin pada tahun 1957. Dan sebagai raja terakhir, beliau juga diberi gelar Pato Lawali. Yang pertama ada kota Manado. Manado adalah kota terbesar kedua setelah Makassar di Pulau Sulawesi. Kota Manado ternyata pernah memiliki nama lain, yaitu Wenang. Iya, Manado dulunya bernama Wenang, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Manado. Lantas, mengapa namanya diubah menjadi Manado, dan siapa yang mengubahnya? Ada 2 sumber terkait dengan hal ini. Sumber pertama mengatakan bahwa nama Wenang diganti jadi Manado dilakukan oleh orang-orang Spanyol pada tahun 1682. Sedangkan sumber lain menegaskan bahwa orang-orang Belanda lah yang merubahnya menjadi Manado. Alasan dibalik perubahan nama kota ini tidak lain karena nama Manado memang lebih sering digunakan dalam surat-surat resmi bangsa Eropa kala itu. Singkatnya, kata Manado lebih populer ketimbang kata Wenang, dan pada akhirnya nama kota tersebut pun diubah menjadi Manado. Kata Manado sendiri berasal dari bahasa daerah subetnis di Sulawesi Utara. Nama Manado yang dikenal saat ini berasal dari kata Manaro atau Manado yang merupakan bahasa daerah Minahasa yang artinya di jauh. Sebutan ini sebenarnya mirip dengan bahasa Sangihe, yaitu dari kata Manaro yang artinya juga sama, yaitu di jauh atau negeri yang jauh. Yang kedua, Palu. Menurut Wikipedia, kata Palu berasal dari kata Topalue yang artinya tanah yang terangkat. Kata Topalue disinyalir berasal dari bahasa Mandar. Disebut tanah yang terangkat karena kabarnya daerah di Palu ini dulunya terendam lautan. Kemudian terjadilah pergeseran lempeng yang secara perlahan-lahan mengangkat daratan tersebut naik ke atas permukaan laut dan kemudian menjadi sebuah wilayah yang kemudian bernama Kota Palu. Versi lain menyebutkan bahwa kata Palu berasal dari bahasa Kaili, dari kata bolopatu atau polopatu yang merupakan sejenis bambu yang memang tumbuh di daerah Tawaeli sampai daerah Sigi. Pada waktu itu, bambu banyak digunakan oleh masyarakat untuk dibuat rumah, tikar,
dan berbagai macam peralatan rumah tangga lainnya. Gorontalo sendiri adalah sebuah provinsi yang terbentuk pada tahun 2000 silam. Ada beberapa versi mengenai arti nama Gorontalo ini. Versi pertama mengatakan bahwa Gorontalo berasal dari kata Hulon Talagio, yang merupakan sebuah nama kerajaan yang dulunya ada di wilayah Gorontalo. Versi berikutnya mengatakan bahwa kata Gorontalo berasal dari kata Hulon Talangi, yang artinya lebih mulia. Versi ketiga mengatakan bahwa kata Gorontalo berasal dari kata Hulua Lo Tola, yang artinya tempat berkembangnya ikan gabus. Masih ada 3 versi lainnya, yaitu berasal dari kata Pongo Latalo atau Puhu Latalo, yang artinya tempat menunggu. Berasal dari kata Gunung Telu, yang artinya 3 buah gunung. Dan berasal dari kata Hunto atau suatu tempat yang senantiasa digenangi oleh air. Jadi asal-usul nama Gorontalo ini memang lumayan banyak versinya, tentu dengan arti yang berbeda-beda juga. Namun jelas, akar kata Gorontalo berasal dari kata Hulondalo, yang hingga sekarang masih hidup dalam ucapan orang-orang Gorontalo. Sedangkan kata Hulondalo menurut beberapa orang, termasuk orang-orang Belanda kala itu, lumayan sulit untuk diucapkan. Dan untuk menggantinya, mereka pun mengubahnya menjadi Horontalo, dan bila ditulis menjadi Gorontalo. Dan nama Gorontalo inilah yang kita gunakan juga sampai saat ini. Yang keempat, Mamuju. Mamuju adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Barat. Sayangnya, saya agak kesulitan untuk menemukan sumber yang membahas tentang arti nama dari kata Mamuju ini. Tapi bukan berarti tidak ada ya. Menurut hasil penelitian yang berjudul Berdirinya Kerajaan Mamuju yang ditulis oleh Syahrir Kila, mengatakan bahwa nama Mamuju bermula saat sang cucu kerajaan bernama Lasalaga Matolabali menamakannya dengan nama Majemuju. Istilah ini diangkat dari bahasa Bali Jemuju, yang berarti banyak buah-buahan. Terdapat juga awalan ma, yang berarti banyak terdapat. Jadi, Majemuju berarti banyak terdapat buah-buahan, atau menghasilkan banyak sekali buah-buahan, atau sebuah daerah yang menghasilkan banyak buah-buahan. Kemudian, akibat dari pengaruh morfologis terhadap bentuk kata Majemuju, yang kemudian disesuaikan dengan luncuran artikulasi setempat, sehingga kata Majemuju berubah menjadi Mamuju, yang kita kenal juga sampai sekarang ini. Selain itu, Mamuju ini juga punya julukan, yakni Manakara, yang berarti tanah yang keras, atau bisa juga diartikan sebagai pusaka yang sakti atau petunjuk. Yang kelima, Kendari. Sebagai ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari tentu memiliki arti di balik namanya. Penamaan Kendari sendiri berasal dari kata kandai, yaitu alat dari bambu atau kayu yang dipergunakan penduduk Teluk Kendari untuk mendorong perahu. Dari kata kandai inilah kemudian diabadikan menjadi Kampung Kandai, dan pengembangan dari kata kandai selanjutnya dalam berbagai literatur mengalami pergeseran penyebutan, nampaknya untuk disesuaikan dengan lidah orang-orang asing, dan hingga pada akhirnya kata kandai pun berangsur-angsur berubah menjadi Kendari. Kata Makassar sejatinya berasal dari nama suku yang ada di daerah tersebut, yaitu suku Mangkasara atau suku Makassar. Kata Makassar diambil dari 2 kata, yaitu kata ma dan kasara. Kata ma ini merupakan kata tambahan yang sifatnya memperjelas kata utama. Nah, kata utamanya yaitu kasara, yang artinya terang, jelas, dan nyata. Jadi, Makassar secara garis besar artinya berterus terang, jujur, dan apa adanya. Kata Makassar ini diambil dari sifat orang-orang Makassar yang memang suka berterus terang tanpa basa-basi, suka langsung to the point,
tanpa harus bertele-tele. Jadi, kata Makassar artinya sifat yang berterus terang, jujur, dan menyampaikan kebenaran. Tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Musdalifah dengan seperangkat Haji Matok. Ada versi lain yang mengatakan bahwa kata Makassar ini berasal dari sebuah kisah zaman dulu, di mana masyarakat Goa Tallo kabarnya pernah melihat ada seseorang yang berjubah putih sedang berdiri di atas sebuah perahu di dekat pantai. Sosok berjubah putih itu nampak melakukan gerakan-gerakan seperti takbir, ruku, dan sujud. Yap, pria berjubah putih itu sedang sholat di pantai Makassar. Warga yang heran itu pun langsung melaporkan hal itu kepada sang Raja Goa. Raja Goa langsung bergegas menuju ke pantai. Namun, sebelum keluar dari istananya, sang raja bertemu dengan sesosok pria bersorban putih. Pria itu menyalami sang raja dan kemudian menghilang begitu saja. Raja Goa melihat di tangannya terdapat tulisan Arab yang dia tidak tahu apa artinya. Setibanya di pantai, bertemulah Raja Goa tadi dengan pria berjubah putih yang duduk di atas perahu tersebut. Sang raja menunjukkan tangannya, dan di tangannya kan ada tulisan kayak tulisan Arab begitu. Dan si pria itu langsung mengatakan bahwa di tangan sang raja itu adalah tulisan 2 kalimat syahadat. Pria misterius tersebut kemudian memperkenalkan dirinya, yang ternyata dia adalah Datu Ribandang, yang berasal dari Minangkabau. Kedatangan Datu Ribandang ini menjadi penanda masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Dan kata Makassar kabarnya diambil dari kata Akasaraki, yang artinya menampakkan dirinya. Menampakkan diri di sini tentu merujuk pada sosok Datu Ribandang ini yang datang ke Makassar. Kalau kalian sendiri lebih percaya versi yang mana? Tulis di komentar di bawah.